Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang urutan dari suatu pengoperasian yang seperti pernah kita pelajari pada waktu sekolah, atau yang biasanya orang-orang Jawa bilang pipolondo ya. Jadi kalau di Jawa itu ada ping, poro, lan, sudo. Nanti kita akan masuk ke materi itu salah satunya. Oke, kita langsung saja. Kita masuk seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah bisa menghitung secara otomatis bagaimana sih kita menghitung jumlahnya dari 3 barang ini. Kita punya 3 barang di sini. Kemudian dari 3 barang ini nanti akan ada pajak sebesar 7%. Kita ingin tahu berapa sih jumlahnya biaya yang kita keluarkan dari 3 barang ini ditambah 7% dari total 3 belanjaan. Nah, kita langsung mulai. Kita pakai sama dengan seperti biasa. Sama dengan di C4 ditambah C5 ditambah lagi C6. Kita enter. Ketemu sekian ya. Nah, kita ingin tahu berapa sih ini ditambahkan pajak 7% seperti itu. Kita coba langsung masukkan. Jadi kita coba-coba dulu ya. Kita pilih ini. Kita kalikan dengan ini 7% di C8. Kita coba enter. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah dia 7% dari totalnya. Bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah 238.000 ditambahkan dengan hasil dari 7% pajaknya ini tadi. Jadi bukan hanya ininya saja yang ditampilkan di total, tapi ini ditambah ini. Nah, bagi beberapa orang, terutama yang sudah mahir ya dalam Excel, itu dia akan mempunyai beberapa metode atau beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menemukan total dari 2 angka ini. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh ya. Ini cuma salah satu saja. Nanti apabila ada cara lain, boleh bisa di-share di komentar. Saya akan memasukkannya terlebih dahulu. Kita pilih sama dengan. Kita tetap yang ini. Kemudian kita kali 7%. Nah, 7% ini kan 0,07 ya. Jadi kita tuh berarti kita ingin bagaimana 238.000 ini dikalikan 7% ditambah 100% dari ini. Berarti bisa dikatakan 7% ditambah 100%. Nah, nanti di saat dikalikan dengan ini, maka pasti akan ketemu dari total 3 belanjaan serta pajaknya, seperti itu kan. Nah, karena persentase itu nilainya 1/100, seperti 7% ini misal, jadi dia nilainya pasti 0,07, maka untuk 100% kita perlu menambahkan angka 1. Jadi, maksud kita adalah dari 238.000 dikalikan 7% ditambah 100%. Jadi dikalikan 107%. Seperti itu. Rencana kita akan seperti itu. Kita coba klik enter terlebih dahulu. Ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita ya. Nah, ini disinilah kita masuk ke kayak pipolondo ya. Jadi di sini perkalian itu didahulukan apabila memang rumusnya hanya seperti ini saja ya. Dan saya ingatkan lagi, memang bagi para Excel yang sudah profesional itu pasti dia sedikit menemukan cara-cara lain lah. Yang intinya tuh dia bisa sampai menemukan total dari pajak dan 3 item ini. Cuma saya ingin lebih mengeksplor dari isi Excel yang jarang orang tahu gitu. Jadi saya juga baru belajar seperti itu. Jadi bisa kita lihat di formula di sebelah sini. Di sini ada yang namanya formula auditing. Nah, ini
akan sangat bermanfaat di sekitar formula ya. Pokoknya ngecek-ngecek formula seperti itu. Nah, kita pilih evaluate formula, kita klik. Di sini akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita pilih evaluate, dia secara step by step atau setahap demi setahap dia akan melakukan perhitungan seperti itu. Jadi C7 kita evaluate. Ini kan di garis bawahnya ada di C7. Kita klik. C7 akan merujuk pada angka 238.000. Itu tahap pertama. Tahap kedua dari rumus ini adalah kita klik lagi 0,07. Nah, tahap ketiga ini garis bawahnya di sini. Padahal yang kita inginkan adalah bukan seperti ini, bukan 238.000 dikali 0,07 terlebih dahulu. Yang kita inginkan bukan seperti itu. Kita coba evaluate dulu. Nah, setelah di-evaluate maka yang terjadi adalah dua angka tersebut dikalikan, kemudian yang di garis bawah ini baru dikerjakan di langkah berikutnya. Kita klik lagi. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini, sama yang tertera di sini. Jadi di evaluate formula itu kita bisa tahu ya langkah-langkah apa yang diambil Excel, bagaimana dan kenapa kok bisa sampai angkanya itu hasil akhirnya seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa tahu tadi langkah-langkahnya ternyata yang diambil seperti itu. Nah, untuk melakukan penjumlahan terlebih dahulu daripada perkaliannya, kita berikan tanda kurung. Kita berikan tanda kurung, kita klik enter. Maka angka yang terjadi adalah langsung berbeda ya. Nah, apakah angka ini sudah benar? Kita bisa cek lagi di evaluate formula. Kita mulai dari awal langkah-langkahnya. Jadi saya rasa ini memang sebuah fitur yang sangat powerful ya, yang benar-benar bermanfaat buat kita. Jadi kita evaluate, kita masukkan. Jadi C7 tadi hasilnya ini, kemudian C8 itu berapa. Nah, di langkah selanjutnya, karena di sini kita kasih kurung, formula akan mengerjakan ini terlebih dahulu, penjumlahan terlebih dahulu. Jadi kita klik. Nah, maka hasilnya adalah 1,07. Kita evaluate lagi. Nah, kurungnya sudah selesai, baru dikalikan. Maka ketemu hasil akhirnya adalah sama seperti yang tertera. Jadi dari situ kita bisa tahu nih bagaimana formulanya Excel bekerja. Jadi tidak hanya bagi pemula, ini buat orang yang sudah mahir, yang sudah terbiasa, itu saya rasa juga cukup bermanfaat ya, dan karena bisa mengetahui bagaimana formula-formula itu dia tahap-tahapnya itu seperti apa, tahap-tahapnya sampai dia menemukan hasil akhirnya di sel yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi semoga video untuk kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih telah menonton.